Oke. Assalamualaikum Pak Sul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya ini Pak Nas? Alhamdulillah baik Pak Sul hari ini. Alhamdulillah, luar biasa ini. Ya, Tentu seharian agak-agak sibuk juga ini ya, menghadapi ulangan ya, menghadapi semester atau SMP sudah ya Pak? SMP insya Allah tanggal 4 Oh, iya. minggu depan. Oh Awal berarti, bulan kita udah mulai ulangan SAS. oh, berarti samaan kita ini ya, samaan jadwalnya sekarang ini. Oh tumben ya, biasanya duluan SMP ya Pak Sul. Iya, 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 iya. Ya, ngomong-ngomong ini, dengar-dengar ada yang mau diomongin ini sama saya ini. Iya betul Pak Sul. Ada beberapa hal yang ingin saya mau ceritakan ke Pak Sul. Iya, 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 iya. Ya, tentang kondisi sekolah lah di dalam proses pembelajaran yang saya hadapi beberapa hari ini, Pak Sul. Iya, 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 iya. Ya, memang sebagai guru kita sepertinya tidak lepas dari hal-hal seperti itu ya, masalah siswa, masalah sekolah. Ya, itulah mungkin yang akan membesarkan dan menguatkan kita ya. Karena memang itu proses mungkin untuk menguatkan kita, untuk senantiasa kita harus terus belajar kayaknya ini sepertinya seperti itu anunya. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih sebenarnya yang ingin Pak Nas bicarakan dengan saya ini terkait dengan apa nih kira-kira yang perlu kita diskusikan berdua ini? Ada, Pak Sul. Akhir-akhir ini ya kondisi belajar anak-anak, Pak Sul, yang akhir-akhir minggu-minggu ini tentang minat belajarnya agak menurun. Minat belajar Ya, yang minat belajar. ya, ya, ya. Memang ini tantangan juga bagi kita saat ini Pak Nas, di mana mungkin ya salah satu penyebabnya mungkin anak-anak ini apa ya, kebanyakan gadgetnya, jadi kita ke sekolah agak lemes juga jadinya. Tapi mungkin ini bisa kita jadikan hal yang positif sebenarnya ini mungkin ya. Uh, Kalau boleh tahu di bagian yang mananya Pak, minat terkait minat belajar di kelasnya atau gimana ini? Ya, minat belajar di kelas, Pak Sul. Terutama dalam pembelajaran, Pak Sul. Akhir-akhir ini kurang kepada siswa. Ketika masuk jam-jam terakhir nih, Pak Sul, jam siang menjelang pulang itu. Iya, 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 iya. Itu ada kita aja anak-anak itu semangat susah. Kita suruh ke sana ke sini ya. Kadang-kadang sering minta izin pamit ke kamar mandi. Itu kendala-kendala kita kalau belajar siang hari itu. Iya, 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 iya. Ya mungkin salah satunya juga karena cuaca yang tidak mendukung seperti ini Panas ya. Jadi yang begitu panas ya, di mana-mana sekarang ini kayaknya Sumbawa kita ini begitu panas situasinya ini suasana anunya cuacanya ini. Jadi anak-anak banyak yang kelimpungan juga di kelas. Betul, Pak Sul. Mudah-mudahan ke depan tadi ada hujan, mudah-mudahan besok lusa udah nyaman udara di Sumbawa ini. Iya. Ada hujan. Alhamdulillah. Ya jadi intinya kalau yang berhasil saya tangkap nih, saya catat ini kayaknya terkait dengan anak-anak yang apa namanya kurang minat dan kurang fokus di kelas Pak Nas ya. Kurang fokus di kelas sehingga banyak yang keluar masuk kelas saat jam pelajaran berlangsung ya, dan itu tentu saja mengganggu kan mungkin ya, menurut Pak Nas ya mengganggu ya hal tersebut ya.
Betul sekali Pak Sul, agak mengganggu. Mm-mm. Nah, apakah hal serupa terjadi dari apa namanya bulan-bulan sebelumnya, Pak Nas? Terjadi seperti ini di bulan-bulan sebelumnya? Pada saat ya bulan 2-3 bulan sebelumnya itu wah enggak, biasa aja, normal, anak-anak itu semangatnya lumayan lah. Tapi musim cuaca panas itu ketika jam terakhir itu anak-anak itu kurang semangat belajar sehingga banyak yang main, sering minta izin keluar. Itu Pak Sul akhir-akhir ini. Ya tentunya hal itu akan membuat apa namanya ya suasana pembelajaran akan terganggu ya Pak Nas ya. Baik, jadi intinya pada apa namanya anak-anak yang kalau boleh dikatakan kurang fokus dan semangat belajarnya menurun ya ketika jam-jam terakhir ya. Nah, Betul. iya iya. Kalau boleh saya tahu Pak Nas, sepertinya yang ada di yang ada di pikiran Pak Nas Laba ini kepinginnya seperti apa sih anak-anak itu ketika di jam terakhir itu supaya tidak apa namanya seperti apa maunya Pak Nas, targetnya Pak Nas itu seperti apa sih suasananya atau situasinya, seperti keinginan yang ingin Pak Nas dapatkan di jam-jam terakhir itu seperti apa sih suasana yang diinginkan? Ya, keinginan saya di jam-jam terakhir itu sama kayak jam-jam pertama, anak-anak itu lebih fokus menerima pembelajaran agar pembelajaran kita itu bisa selesai, bisa sesuai target. Itu yang kita inginkan, lebih fokus lah Pak Sul dalam proses pembelajaran. Artinya harapan Pak Nas anak-anak tetap fokus seperti biasa ya, seperti bulan-bulan sebelumnya ya. Seperti itu ya. Ya, saya Pak Sul. Oke. Kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya ya, kalau kita ini ya, kalau kita coba ini mengambil situasi yang ideal ya. Situasi yang ideal ya, kalau kita bandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Seandainya kita pakai skala 1 sampai 10, di akhir-akhir bulan ini, di bulan-bulan ini kira-kira posisinya di mana sih anak-anak ini, suasana kelasnya, suasana belajarnya anak-anak ini saat ini, anak-anak ini hadapi Pak Nas di kelasnya Pak Nas saat ini. Kalau dibanding dengan dulu-dulunya, bulan-bulan sebelumnya gitu. Saya Pak Sul, kalau kepingin kita kalau dia skala 1 atau level 1 sampai 10 itu ya di level-level 6 lah sekarang. Di level-level 6 ya. Ya. Tapi yang Pak Nas dapatkan kenyataannya pada saat ini di level berapa? Masih di level berapa di bulan-bulan ini? Nah itu tadi kalau di bulan ini ya masih lah di level 5 lah sekarang. Level 5. Iya. Pak Nas berharap ya di level berapa idealnya yang kepingin Pak Nas capai ini, terutama di dalam bulan-bulan ini, apalagi ini kan anak-anak ini menghadapi apa namanya satu event ya, di mana anak-anak akan melakukan penilaian semester ya. Ya ideal harapannya Pak Nas kira-kira anak-anak ini mau diantarkan ke level berapa suasana belajarnya, suasana kelasnya? Nah, yang saya inginkan di akhir-akhir ini untuk anak-anak didik saya ya bisa mendekati angka level-level 9 lah. Bisa level 9. Nah, itu harapan. Iya. Bisa di level 9 ya. Harapan yang luar biasa. Ini artinya kita punya target yang apa namanya
sepertinya kita menginginkan satu dukungan ya, dukungan situasi sehingga anak-anak ini bisa berhasil nantinya ya, apalagi sebentar lagi mau penilaian akhir. Kalau boleh tahu nih Pak Nas, kalau boleh tahu nih, setelah harapan yang untuk mencapai harapan 9 ini, apa yang sudah Pak Nas lakukan akhir-akhir ini untuk sekiranya, ini kan Pak Nas sudah tahu ya kondisinya seperti itu, tadi ya sudah mengetahui anak-anak ini kok begini ya. Tentu Pak Nas saya yakin tidak tinggal diam lah, tidak tinggal diam ya. Tentu banyak hal-hal yang sudah dilakukan untuk mengembalikan itu kepada situasi yang sebenarnya, yang menurut yang menjadi keinginan Pak Nas. Kira-kira di akhir-akhir ini apa yang sudah Pak Nas lakukan ya untuk anak-anak ini sehingga bisa kembali kepada situasi yang seperti Pak Nas harapkan itu? Apa yang sudah Pak Nas lakukan ini akhir-akhir ini? Oh ya, saya betul. Yang sudah saya lakukan untuk memotivasi anak supaya lebih fokus akhir-akhir ini Pak Sul, saya coba melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran. Supaya anak-anak malum, anak-anak zaman sekarang itu Pak Sul lebih suka main gadget, main HP. Saya coba akhir-akhir ini untuk anak-anak itu membawa HP, Pak Sul. Kalau semangat kita pegang HP, ya saya coba pakai kuis ya, pembelajaran lewat HP. Ternyata anak itu ketika menggunakan strategi metode membawa HP itu, anak-anaknya semangatnya luar biasa. Luar biasa, dia main sambil belajar, luar biasa. Fokusnya yang tadi keluar kamar mandi, yang suka izin, yang suka keluar kadang-kadang keluar kantin tadi, sekarang sudah berkurang Pak Sul, tinggal satu dua orang yang mulanya hampir 40% yang tidak semangat, sekarang paling 1 atau 2 orang yang kurang semangat ketika saya menggunakan cara-cara ini. Artinya dengan apa yang Pak Nas lakukan akhir-akhir ini sudah ada terjadi perubahan ya, di dalam suasana belajar anak ya, untuk semacam ya sebuah solusi lah dari permasalahan itu ya. Oke, selain hal tersebut, karena tentunya mungkin juga tidak menutup kemungkinan ya ada anak-anak yang boleh dibilang punya HP namun tidak punya paket dan lain sebagainya. Itu biasa juga kita temui kan. Kira-kira ketika kendala-kendala itu terjadi, Pak Nas temui di lapangan, apalagi yang mungkin terlintas di pikiran Pak Nas itu, atau mungkin yang rencana melakukan apalagi ya selain daripada membawa HP itu untuk membuat suasana ini kembali kepada situasi ideal ya, seperti yang menjadi harapan Pak Nas. Kira-kira apa lagi ya yang mesti Pak Nas lakukan seandainya memang ketika membawa HP itu ada temui kendala, kemudian akan melakukan hal yang lain? Kira-kira apa lagi kira-kira yang bisa Pak Nas lakukan kira-kira? Selain tadi bawa HP tadi Pak Sul, kebetulan di sekolah itu sebenarnya udah lengkap, baik dari sisi jaringan, laptop, udah lengkap. Ketika anak-anak itu tidak mau membawa HP, tidak punya kuota, sekolah udah siapkan itu bagian dari saya untuk mendukung kegiatan anak-anak dalam proses pembelajaran. Selain itu juga ketika tidak setiap hari kita suruh bawa HP. Ada waktunya juga tidak disuruh bawa HP. Nah, kadang-kadang saya melakukan diskusi dalam luar kelas, dan ada ruang bebas. Kita duduk sambil ngobrol, duduk di ruang baca itu,
kita melaksanakan proses di situ, ternyata anak-anak itu lebih menarik juga. Walaupun tadi juga kadang-kadang saya suruh HP, belajar di luar, di lapangan, di aula itu senang juga. Mungkin anak-anak itu Pak Sul butuh suasana baru. Mungkin Iya, bosan iya, iya. kelas, di lapangan kita coba bisa juga terlaksana yang awal tadi kita 5 bisa ke level yang ke-9 yang kita harapkan tadi, Pak Sul. Iya, iya. Jadi sudah ada dua alternatif tindakan ya yang sudah Pak Nas lakukan, seperti tadi bawa HP, kemudian belajar di luar kelas, artinya mengganti suasana ya untuk mengembalikan kepada suasana ideal ya. Artinya di sini Pak Nas sendiri ya boleh dibilang sudah melakukan sesuatu yang bisa menutupi atau bisa mengobati keresahan-keresahan yang Pak Nas alami ya selama beberapa bulan terakhir ini ya, minggu terakhir ini. Iya, 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 iya. Dari dua itu ya sudah ada dua hal ya yang Pak Nas lakukan. Kira-kira menurut Pak Nas bagaimana sih perbandingan dari kedua hal tersebut, dari misalnya anak-anak menggunakan HP kemudian diajak belajar di luar kelas, menurut Pak Nas perbandingan keduanya yang cukup boleh dibilang bisa mengembalikan anak-anak ke posisi ideal itu, kalau dipersentasikan dipersentasikan, anak-anak itu lebih tertarik ke yang mana ya, ke apakah mereka belajar di luar kelas atau menggunakan HP atau perpaduan keduanya. Kalau kedua-duanya dilakukan, baik belajar di luar kelas maupun itu, kira-kira hasil pengamatan Pak Nas selama ini sudah bisa ya menutupi apa yang menjadi keresahan Pak Nas selama ini ya, akhir-akhir ini ya. Saya Besul, alhamdulillah sudah bisa menutupi, mengatasi kegelisahan saya selama ini. Sebenarnya kedua-duanya ini bisa dijalankan, Besul, karena setiap pelaksanaan itu harus memang selalu bervariasi. Kalau kadang-kadang anak-anak itu tidak bisa kita lepas sekali untuk menggunakan HP terus. Kadang-kadang HP itu kan berdampak juga kalau kita tidak bisa kontrol, maka juga akan salah digunakan. Makanya saya tidak melakukan setiap saat HP, kadang-kadang sekali sekala lah ya, keseringan. Tetapi tetap juga melakukan pembelajaran di luar kelas tadi. Intinya apa yang saya lakukan itu sudah memang ada titik temu ke depannya bisa kita lakukan, karena pada intinya yang saya lihat anak-anak itu butuh variasi untuk dalam proses pembelajaran. Setelah saya lihat Pak Zul, butuh variatif, tidak monoton lah. Harus di tempat suasana itu, karena malum anak-anak itu cepat bosan. Dia kepingin suasana baru. Nah, itu saya lihat ke anak-anak didik kita ini harus ganti sekali-sekali suasana baru. Disitulah dia dapat ilmu, kondisi baru itu membuat mereka semangat belajarnya tinggi, karena sifatnya mungkin kepingin lebih tahu lebih dalam ya. Nah, itu Pak Sul, itu yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak Sul. Luar biasa ini, sudah melakukan inovasi, penerapan variasi pembelajaran yang ya sedikit tidak sudah bisa ya, menurut hasil pengamatan Pak Nas sudah bisa menjawab ya apa yang menjadi keresahan Pak Nas dalam 2-3 minggu terakhir ini. Menarik sekali nih percakapan kita nih Pak Nas ya, menarik sekali nih, luar biasa nih.
mungkin saya bisa perlu mendapat informasi yang lebih dalam lagi ini, karena ini kayaknya menggelitik sekali ini, apa namanya, perasaan saya, ada ketertarikan saya dengan permasalahan ini. Saya kepingin mendalami lagi, mungkin saya di sini saya kepingin semacam mengajukan pertanyaan seperti ini, Pak Nas. Kira-kira menurut Pak Nas bagaimana cara atau teknik-teknik yang nantinya Pak Nas bisa terapkan untuk tetap menjaga situasi ini bisa berjalan seterusnya. Bisa berjalan seterusnya sehingga tidak hanya terjadi pada akhir-akhir ini saja kan. Karena kemungkinan akan tetap ada masalah-masalah seperti ini kita hadapi. Kira-kira bagaimana sih komitmen Pak Nas kira-kira untuk tetap ini ya? Untuk tetap agar apa yang Pak Nas lakukan ini akan tetap terlaksana di hari-hari yang akan datang. Ya, kedepannya ya terprogram, terencana, agar kegiatan-kegiatan yang seperti ini bisa dilaksanakan dengan baik. Harus lebih terencana kayaknya Pak Sul. Terjadwal nih Pak Sul, supaya saya ke depan bisa melakukan hal ini lebih baik lagi. Benar-benar. Ya, mungkin kedepannya seminggu 2 minggu lah Pak Sul. Oke, artinya tetap kepingin dilaksanakan ya, menjaga itu tetap berlangsung ya. Ya. Semakin menarik ini Pak Nas. Nah, tentunya kita kan sebagai guru juga terkadang apa namanya semangat motivasi kita itu biasanya naik turun ya, tidak stabil ya, terkadang seperti itu ya. Kita ambil buruknya misalnya seperti ini. Ketika kita dalam posisi kondisi dan motivasi kita menurun, kira-kira apa yang mesti kita lakukan agar motivasi itu tetap terjaga? Adakah pihak-pihak lain ya yang mungkin bisa kita libatkan untuk hal ini bisa tetap terlaksana gitu. Untuk menjaga agar ya kita tetap apa namanya ya tetap bisa menjalankan hal seperti ini di masa-masa yang akan datang. Kira-kira siapa? Saya Pak Sul. Memang ada pihak lain Pak Sul yang selalu saya tanya. Ada teman guru, teman kebetulan di kita itu ada guru rumpun ya, guru rumpun, guru dalam satu mapel. Kita sering diskusi. Mereka lah yang memberi semangat, motivasi. Saya selalu belajar dari mereka. Apa yang melebihi mereka saya pelajari. Ya, saling kolaborasi antara kita bersama guru serumpun itu, Pak Sul. Iya. Artinya ketika Pak Nas lagi apa namanya ya motivasi agak-agak menurun, situasinya masih tetap ada terulang seperti itu, sudah ada teman ya, sudah ada rekan yang mengingatkan kita ya bahwa ini sudah pernah kita lakukan hal seperti ini ya. Luar biasa betul, ini. Betul, Pak Sul. Seperti itu yang saya lakukan. Baik, mungkin ini terakhir dari saya, Pak Nas. Ini sangat menarik sekali percakapan ini. Tidak sabar rasanya saya apa namanya ya kepingin melihat perubahan-perubahan yang seperti itu ya, baik terjadi di Pak Nas sendiri maupun di apa namanya di saya sendiri. Mungkin ya tidak menutup kemungkinan saya akan menemui seperti itu ya. Dari tadi kita bicara seperti ini ya, diskusi yang sangat menarik ini, luar biasa ini Pak Nas ya. Kira-kira gimana perasaan Pak Nas sekarang setelah dari tadi awalnya ada permasalahan-permasalahan seperti ini, sekarang Pak Nas sepertinya bagaimana ya perasaan Pak Nas dari hasil diskusi kita malam hari ini ya, kalau boleh tahu ini. Iya Pak Sul, alhamdulillah perasaan setelah kita berdiskusi ini
merasa senang, merasa nyaman, merasa tenang, ya. Ya. Apa yang menjadi kendala-kendala saya selama ini ya bisa kita melakukan kolaborasi bersama Pak Sul ya, masukan-masukannya ke saya yang luar biasa. Nah, itu perasaan senang lah Pak Sul. Seolah-olah terkonfirmasi ya bahwa semua yang sebenarnya itu semua sudah ada ya di Pak Nas ya, teknik-teknik itu ya. Jadi mungkin setelah diskusi kita ini seolah terkonfirmasi ya bahwa yang Pak Nas lakukan, yang Pak Nas pikirkan itu ternyata adalah merupakan solusi dari semua itu tadi ya. Luar biasa ini. Saya. Oke, ada luar biasa nih Panas. Saya terima kasih sekali ya. Mudah-mudahan praktek-praktek baik ini tetap bisa berlangsung secara terus-menerus Pak Nas ya, demi anak bangsa ini. Karena memang harus kita akui permasalahan pembelajaran, permasalahan sama anak-anak tentu saja ada. Ya seperti yang kita sampaikan di awal tadi ya. Memang ini sebagai satu hal yang akan menguatkan kita untuk senantiasa berinovasi. Nah, luar biasa ini Panas, terima kasih nih. Saya juga lega ini, saya juga senang ini dapat berdiskusi seperti ini. Mudah-mudahan ada waktu-waktu yang ya lebih panjang lagi ya untuk kita bisa berdiskusi lagi tentang ini. Sekali lagi terima kasih Panas. Sama-sama Pak Sul, terima kasih masukan sarannya ke saya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih baik untuk melakukan proses pembelajaran. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih Panas. Mohon maaf atas obrolan-obrolan tadi ya. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, ya mohon maaf. Mungkin saya pamit dulu Pak Nas ya. Terima kasih nih atas diskusi yang menarik ini ya. Saya Pak Sul. Oke dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.